Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Kaifa halukum? Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun masih dalam PJJ, tetap semangat, pantang menyerah. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka seperti biasa. Baiklah anak-anakku, minggu lalu sudah kita bahas tentang peralatan kantor dan jenis-jenis tata ruang di dalam kegiatan perkantoran atau suatu perusahaan. Untuk kali ini akan kita bahas tentang komunikasinya, komunikasi di tempat kerja. Untuk komunikasi, saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dan sudah dipraktekkan setiap hari dengan keluarga, dengan teman-teman atau dengan yang lainnya, orang sekitarnya, gitu ya. Tetapi komunikasi itu di dalam kegiatan perkantoran tidak sembarangan, istilahnya harus ada etikanya, gitu ya. Oke, mari kita bahas tentang komunikasi di tempat kerja ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan komunikasi di tempat kerja. Kemudian nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana komunikasi di tempat kerja itu, melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, kemudian komunikasi itu apa sih? Sebenarnya komunikasi itu sudah kita lakukan setiap hari ya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian warta, pesan, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan kesamaan pengertian. Kemudian di dalam komunikasi itu ada komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Di antaranya ada komunikator. Siapa komunikator? Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Ya, jadi orang yang menyampaikan pesan itu namanya komunikator. Kemudian selain komunikator, itu ada komunikan. Komunikan itu orang yang menerima informasi atau pesan dari komunikator. Kemudian selain ada komunikator dan komunikan, tentunya ada pesan itu sendiri. Pesan yang akan disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Pesannya berisi apa? Kemudian yang keempat ada saluran. Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu. Bisa menggunakan alat atau media yang digunakan, misalnya menggunakan alat telepon atau misalnya menggunakan alat informasi berupa handphone atau langsung atau surat begitu ya. Kemudian komponen yang selanjutnya ada respon. Respon itu adalah sama dengan feedback ya. Respon dari si komunikan atau tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator ya. Kemudian respon itu sendiri atau tanggapan dari komunikan itu berbagai macam ya. Misalnya kita kan menerima informasi kita biasanya kan tidak langsung diterima begitu saja. Ada yang menentang, ada yang bodo amat, ada yang respon positif begitu ya. Nah, macam-macam responnya itu ada 4 diantaranya. Yang pertama ada zero feedback. Zero feedback. Zero itu 0, feedback itu kembalian, feedback itu kembalian gitu ya. Jadi zero feedback itu adalah pesannya itu diterima, yang disampaikan oleh komunikator itu diterima oleh komunikan, tetapi tidak dapat dimengerti oleh si komunikator. Jadi si komunikator menyampaikan pesan kepada seorang komunikan, sama komunikan diterima, ditanggapi, tetapi tanggapan itu tidak bisa dimengerti oleh si komunikator atau orang yang menyampaikan informasi itu. Itu namanya zero feedback. Kemudian yang kedua ada
positive feedback. Positif itu berarti baik ya. Nah, positive feedback itu adalah pesan yang diterima dapat dimengerti dan mencapai persetujuan sehingga komunikan dapat berpartisipasi untuk memenuhi ajakan. Jadi, pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh seorang komunikan atau si penerima pesan dan tanggapannya positif. Itu positive feedback. Kemudian yang ketiga ada neutral feedback. Neutral feedback itu adalah tidak adanya respon yang diberikan oleh komunikan. Artinya komunikan tidak mendukung apa yang disampaikan oleh komunikator ya. Kemudian ada negative feedback. Negative feedback itu lebih buruk daripada zero feedback. Kalau zero feedback itu kan tadi ada tanggapan dari seorang komunikan, namun si komunikator tidak mengerti tanggapan itu maksudnya apa. Kalau negative feedback itu adalah ada respon, ya, ada respon, tetapi memojokkan. Responnya itu bersifat memojokkan si komunikator, gitu. Ya, itu namanya negative feedback. Kemudian di dalam komunikasi itu tidak hanya komunikasi berjalan begitu saja kayak ngobrol-ngobrol dengan teman ya kalau di dalam komunikasi di dalam kantor, tetapi harus ada prosesnya. Nah, proses komunikasi itu apa? Prosesnya itu adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai suatu pengertian. Jadi komunikasi di dalam suatu kantor itu ada langkah-langkahnya ya, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik oleh si komunikan, seperti itu ya, ada alurnya. Nah, langkah-langkahnya itu apa saja di dalam berkomunikasi? Langkah di dalam proses komunikasi itu yang pertama ya, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Jadi si komunikator, si orang yang akan menyampaikan pesan itu menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat sandi-sandi atau encoding. Encoding itu dapat berupa gambar, lambang-lambang, warna, bahasa sandi atau tulisan yang akan kita sampaikan. Jadi dibuat lambang atau gambar atau warna begitu. Kemudian lambang-lambang tersebut disalurkan melalui media. Maksudnya misalnya begini, kita punya rencana untuk membuat suatu produk begitu di dalam suatu perusahaan ya, karena misalnya kita sebagai manajer produksi atau pegawai bagian produksi, kita mengusulkan kepada atasan kita mau membuat produk. Nah, produk kita itu digambar gitu ya, kira-kira produknya seperti apa, kemudian gambar itu disampaikan kepada atasan kita. Kemudian dari atasan kita dikomunikasikan atau ditafsirkan lambang-lambang itu akan seperti apa. Kemudian si komunikan memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator ya. Jadi misalnya kita tadi mengajukan gambar berupa suatu produk yang akan kita buat kepada atasan, maka atasan kita akan mengkomunikasikan atau dalam bentuk feedback begitu ya, apakah disetujui atau tidak gitu. Kemudian apa sih fungsi dari komunikasi itu sendiri gitu ya. Kalian tahu lah ya, komunikasi itu merupakan ujungnya atau merupakan alat untuk menjalin silaturahmi, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan unek-unek begitu ya. Komunikasi itu kunci dari segalanya begitu ya. Jadi kata orang-orang yang sudah berumah tangga, berkeluarga, komunikasi antara suami istri juga itu merupakan kunci. Kalau tidak ada komunikasi, maka kegiatan atau kehidupan dalam rumah tangga akan terasa hambar begitu ya. Sama di dalam kegiatan perkantoran atau perusahaan
komunikasi itu diantaranya ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu adalah komunikasi ditujukan untuk membangun hubungan dengan orang lain, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, gitu ya. Jadi dengan adanya komunikasi, hubungan kita dengan orang lain akan tambah akrab, begitu ya. Kemudian komunikasi sebagai pengambilan keputusan, di mana dengan komunikasi kita dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Gitu. Misalnya tadi kita akan mengajukan suatu produk, ya, membuat produk baru. Kalau kita tidak bilang, apakah atasan kita akan tahu? Kan enggak. Nah, kalau kita bilang, atasan akan tahu, maka atasan akan memberikan keputusan apakah disetujui atau tidak, gitu ya. Kemudian menurut Onom Jana Effendi, fungsi komunikasi itu ada diantaranya memberikan informasi kepada masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat diantaranya dari berbagai macam yang kita informasikan. Misal berupa sekarang nih yang lagi tenar misalnya tentang virus COVID-19 ya. Nah, mungkin di masyarakat ada yang belum tahu gejala-gejalanya, kenapa virus itu bisa menyebar dan tentang vaksinasi. Nah, kita informasikan kepada masyarakat, jadi masyarakat yang belum tahu jadi tahu, begitu ya. Oke. Komunikasi yang kedua yaitu mendidik masyarakat. Tujuan komunikasi diantaranya mendidik masyarakat agar lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang lagi ya. Jadi berikan komunikasi yang mendidik seperti itu ya. Jangan memberikan komunikasi kepada masyarakat yang sifatnya hoax gitu. Kemudian komunikasi dapat mempengaruhi masyarakat. Kenapa mempengaruhi masyarakat? Misalnya gini, kita punya tujuan tertentu dalam kegiatan pemilu misalnya. Kita adalah salah satu tim sukses dari salah satu paslon. Nah, kita memberikan informasi apa sih program kerja, apa sih keunggulan, kenapa harus memilih paslon tersebut. Nah, itu namanya mempengaruhi masyarakat supaya masyarakat itu mau memilih paslon yang kita ajukan seperti itu. Kemudian komunikasi bisa menghibur masyarakat. Nah, dalam bentuk apa komunikasi bisa menghibur masyarakat? Misalnya dalam bentuk seni hiburan. Kita mengadakan seni hiburan atau pertunjukan di masyarakat. Misalnya dalam kegiatan 17 Agustusan, biasanya itu kan ada pensi-pensi gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat. Itu juga dalam bentuk komunikasi seperti itu. Kemudian fungsi komunikasi menurut William A. Gordon gitu ya. Komunikasi itu ditujuankan atau fungsi komunikasi itu adalah fungsi sosial, sama seperti menurut Rudolf tadi ya. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu komunikasi sosial. Jadi komunikasi ditujukan atau diharapkan untuk menjalin atau mempererat hubungan dengan sesama atau dengan orang lain gitu. Itu fungsi sosial. Kemudian ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif itu komunikasi yang bisa ditunjukkan dengan sikap. Misalnya orang tua menyayangi anaknya. Nah, di situ bisa dikomunikasikan melalui memeluk atau misalnya memegang kepalanya seperti itu. Itu komunikasi ekspresif. Jadi komunikasi tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa diungkapkan juga dengan perbuatan, gitu ya. Kemudian ada komunikasi ritual. Nah, komunikasi ritual ini biasanya dilakukan untuk menjaga atau untuk melestarikan budaya. Misalnya dengan cara upacara-upacara seperti ada upacara lahiran, upacara pernikahan, begitu. Itu komunikasi ritual. Kemudian selanjutnya ada komunikasi instrumental.
keputusan apa yang akan diambil setelah berkomunikasi dengan baik. Kemudian dengan komunikasi itu dapat mengevaluasi perilaku secara efektif. Dengan komunikasi kita kan misalnya kita mengungkapkan apa yang kita tidak suka seperti itu ya. Kemudian di periode selanjutnya atau di hal selanjutnya kita tidak akan melakukan hal-hal yang kita tidak suka lagi. Nah, itu maksudnya mengevaluasi perilaku secara efektif begitu. Itu tujuan komunikasi. Nah, jenis komunikasi. Komunikasi itu dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya ada komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication. Komunikasi intrapribadi ini adalah komunikasi diri sendiri, komunikasi terhadap diri sendiri. Artinya kita koreksi diri sendiri, gitu ya, bisa melalui berdoa, bersyukur, introspeksi, itu yang komunikasi intrapribadi. Ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi dengan orang lain. Bisa 2 orang, 3 orang, atau lebih. Bisa secara langsung, verbal atau non verbal. Itu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Kemudian yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok atau group communication itu adalah komunikasi yang dapat berupa orang banyak, lebih dari 2 ya, bisa dalam keluarga, bisa dengan teman, bisa dengan tetangga begitu. Itu communication group atau komunikasi kelompok. Kemudian komunikasi publik, ada komunikasi publik atau public communication. Public communication itu adalah komunikasi yang dilakukan di dalam sekelompok orang atau banyak orang, gitu ya. Di sini bisa melalui pidato, ceramah, atau seminar-seminar seperti itu. Satu orang berbicara, kemudian yang lain menjadi pendengar atau audien. Itu komunikasi publik seperti itu. Kemudian ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu adalah komunikasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi. Contohnya misal kalau di sekolah ada organisasi OSIS, berarti berkomunikasi dengan sesama anggota OSIS, pramuka, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada komunikasi massa atau mass communication, yaitu komunikasi yang dilakukan menggunakan media massa, baik di dalam media cetak maupun media elektronik. Misalnya kita memberikan pengumuman melalui media massa, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Itu merupakan komunikasi massa atau mass communication, gitu ya. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham dari apa yang saya jelaskan tadi, silakan kalian tanyakan langsung di kolom komentar di Google Classroom ya. Nanti dilihat videonya kembali, kemudian komentar silakan. Kemudian mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, terjauh dari segala penyakit termasuk virus COVID-19. Jangan lupa menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan,